Topik lainnya, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tidak ada perbedaan perlakuan saat menyambut kehadiran Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan di Nasdem Tower. Sebelumnya, karpet merah digelar saat Surya menyambut langsung kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto di Nasdem Tower. Sementara saat Anies Baswedan datang diterima melalui pintu samping Nasdem Tower dan disambut politisi Nasdem Sugeng Suparwoto. Terkait hal itu, Taslim menegaskan tidak ada perbedaan dan semua diperlakukan sama. Pak Prabowo masuknya dari pintu utama. Memang ada karpet merah. Dan semua orang yang masuk dari pintu utama pasti menginjak karpet merah. Sedangkan Pak Anies karena sudah terbiasa datang di sini, beliau mobilnya langsung ke samping, turun dari samping kafe. Nah, Pak Anies dengan kantor Nasdem ini sudah seperti rumahnya sendiri. Hampir setiap minggu beliau datang di sini. Bahkan kadang-kadang datang tanpa pemberitahuan sehingga malah jemputan juga tidak ada. Jadi tidak ada perbedaan apa-apa. Pak Anies kemarin sampai jam 10:30 di sini. Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat disambut karpet merah kala menyambangi Nasdem Tower kemarin. Namun penyambutan karpet merah itu tidak terjadi saat Anies Baswedan, capres yang diusung oleh Partai Nasdem, menyambangi Nasdem Tower setelah Prabowo. Menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Usai pertemuan dilakukan, Surya Paloh juga mengantar Prabowo Subianto pulang. Di hadapan Surya Paloh yang parpolnya berbeda koalisi dalam Pilpres, Prabowo Subianto bilang jika sehabis persaingan timbul kerjasama. Sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Sementara calon Presiden Anies Baswedan tiba di kantor DPP Nasdem untuk menghadiri acara berbuka puasa. Tanpa disambut Surya Paloh, Anies masuk ke kantor DPP Nasdem. Anies tak mempersoalkan pertemuan antara rival politiknya di Pilpres, Prabowo, dengan Ketua Umum Parpol pengusungnya Surya Paloh. Iya, saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Tapi katanya Nasdem ini 50-50 Pak, bisa gabung ke Partai. Ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Sambutan hangat yang diberikan Nasdem kepada rival politik di Pilpres, Prabowo Subianto, banyak dibaca sebagai bagian dari upaya bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Meskipun sejumlah petinggi Partai Nasdem mengatakan peluang koalisi masih 50-50. Tim Liputan, Kompas TV. Pertanyaannya, benarkah perlakuan yang terlihat berbeda saat menyambut Prabowo dan Anies Baswedan di Nasdem Tower menjadi tanda Nasdem telah meninggalkan Anies dan Koalisi Perubahan? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana dan politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Adit, saya ke Anda dulu. Walaupun kemudian Sekjen Partai Nasdem mengatakan bahwa tidak ada perlakuan berbeda, tidak ada perlakuan yang spesial antara satu pihak tertentu begitu. Tapi menurut Anda muncul pendapat seperti ini hal yang wajarkah atau ada hal lain mungkin yang jadi cermatan Anda? Yang menjadi istimewa itu karena memang ada kunjungan yang punya maknanya akan bisa beragam ya. Karena pada waktu itu disampaikan bahwa kunjungan spesial Pak Prabowo itu tentu dalam kerangka satu memang secara formal mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh terkait dengan kemenangan dari Pak Prabowo itu sendiri. Yang kedua, orang kemudian beranggapan atau berinterpretasi bahwa ini adalah sebuah pembuka jalan gitu ya dari usaha
Nasdem untuk di dalam menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Ya. Ini yang mungkin akan menjadi sebuah interpretasi yang akan jadi sangat beragam, dan saya pikir itu menjadi sangat wajar karena itu dilakukan pada waktu yang bersamaan kepada sumber yang utama, yaitu Partai Nasdem. Kalau bagi pihak yang melihat di luar, itu tentu akan punya interpretasi yang sangat beragam, dan saya pikir itu wajar. Pada sisi yang lain adalah Nasdem memiliki calon presiden namanya Anies Baswedan. Pada sisi yang lain juga ada kesempatan di mana Pak Prabowo hadir di sana gitu ya, untuk kemudian mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Surya Paloh, dan kemudian mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang dijajaki terkait dengan masuknya di dalam pemerintahan baru. Oke. Nanti mungkin Bu Irma akan bisa jauh lebih banyak ke soal itu. Nah, saya kasih giliran ke Bu Irma kalau begitu. Pandangan ada beda perlakuan seperti ini menurut Anda hal yang wajar dianggap sebagai pendapat saja, atau ya ini arahnya udah berlebihan nih? Ini kadang-kadang memang netizen dan medsos juga ya berlebihan ya melihat ini. Padahal sebenarnya yang terjadi siang Pak Prabowo datang sebagai diundang, datang bertamu, tentu sebagai tuan rumah kita menghormati beliau dengan menyediakan karpet merah, gitu. Nah, kemudian kalau Pak Anies, karena beliau adalah bagian dari koalisi perubahan, bagian dari keluarga sendiri, dan juga momennya adalah buka puasa bersama, dan di jalan tengah, yang di ruang tengah yang dipakai untuk karpet merah itu memang sudah digunakan untuk anak-anak yatim piatu pada malam itu, pada sore hari dan sampai malam itu. Dan yang digunakan untuk pintu masuk adalah memang pintu samping. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja memang situasinya saja, karena memang acaranya buka puasa bersama, dan memang ruang tengah itu digunakan untuk menjamu anak-anak yatim, maka kemudian dipakai jalan dari pintu samping. Dan Pak Anies itu bagian dari keluarga Nasdem, jadi nggak perlu juga harus disambut ya, karena beliau sudah terbiasa datang ke Nasdem seperti rumah sendiri. Karena bertalian juga peristiwanya, Bu. Dari tanggal 20 saat itu Nasdem bilang menyatakan menerima hasil Pilpres dan Pileg, begitu, ditambah lagi dengan ada beda perlakuan di mata beberapa orang. Apakah kemudian ini bahkan ada yang berpandangan jangan-jangan nih Nasdem udah pecah kongsi dengan Anies dan tidak gabung lagi dengan koalisi perubahan? Saya kira berlebihan banget ya. Nasdem sudah menyatakan dalam konferensi persnya bahwa kita akan tetap bersama-sama dengan Pak Anies, ya, juga mendukung Pak Anies, dan bahkan memberikan 5 pengacara untuk menggugat di MK seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah antara Nasdem dan Anies ya. Nasdem dan koalisi perubahan itu nggak ada persoalan sama sekali. Sehingga penegasannya biasa, apakah Nasdem akan meninggalkan koalisi perubahan atau tidak, Bu? Karena setelah datang Pak Prabowo waktu itu ke Nasdem Tower. Koalisi perubahan ini kan sampai dengan Pilpres selesai, Mbak. Ya, sampai dengan Pilpres selesai. Nah, kalau Pilpres sudah selesai, tentunya partai politik juga akan mengambil sikap sendiri-sendiri. Baik PKS yang juga sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, maupun PKB maupun Nasdem. Jadi kami partai politik beda dengan calon gitu ya. Jadi jangan juga kemudian dipolitisasi gitu, hal-hal kecil yang menurut saya nggak relevan lah untuk dijadikan bahan goreng-gorengan gitu ya. Sampai Pilpres beres itu sampai kemarin pengumuman dari KPU atau sampai MK menyelesaikan PHPU? Oh, tentu sampai MK, sampai selesai. Sampai selesai. Oke, Mas Adit, saya ke Anda kalau begitu. Anda menangkapnya apakah ini tanda bahwa pecah kongsi atau tidak menurut Anda? Saya bukan melihat sebagai pecah kongsi ya. Saya ini melihat adalah sebuah bagian proses untuk lobby-lobby politik untuk masa depan gitu ya. Karena saya yakin seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Irma, partai politik tentu akan punya pertimbangan-pertimbangan sendiri ke depan seperti apa menjadi bagian dari pemerintahan atau di luar pemerintahan. Mereka tentu harus punya keputusan politik yang jelas gitu ya, karena terkait dengan bagaimana pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Sehingga fenomena beberapa hari ini hingga sampai keputusan MK itu mengatakan final dan mengikat gitu ya, maka kemudian masih akan terjadi, Mas. Jadi menurut saya masih akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang nanti jauh lebih dramatis mungkin ya, yang akan bisa jauh lebih menghebohkan dan mungkin akan bisa menunjukkan bagaimana sikap masing-masing partai politik baik yang ada di
koalisi 01 ataupun koalisi 03 terhadap pemerintahan Pak Prabowo nanti gitu. Itu masih panjang kalau menurut saya. Tapi setidaknya dari pandangan Anda sejauh ini nasib Anies bakal bagaimana kemudian setelah PHPU ini dijalankan di MK? Ya, saya pikir kalau di persidangan di MK tentu kita akan melihat prosesnya ya. Persoalan krusial di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi itu adalah terkait dengan bagaimana pembuktian itu bisa dilakukan. Dan pembuktian itu bisa menjadi sebuah alat yang sah untuk kemudian hakim bisa memutuskan perkara itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemohon atau tidak. Jadi itu yang perjuangan yang paling krusial dan juga penting yang dihadapi oleh semua pihak yang ingin menyelesaikan persoalan perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Nah, di luar itu tentu orang berspekulasi atau bahkan mungkin juga di tim calon presiden atau bahkan mungkin partai politik, mereka akan juga berhitung juga bagaimana tentang konstelasi atau situasi politik ke depan. Jadi siapapun itu menurut saya juga punya argumen untuk bisa melakukan positioning politiknya mau seperti apa gitu. Oke, Bu Irma, bagaimana kemudian nasib Pak Anies ini di Nasdem kemudian? Karena kan ini proses masih berjalan, dari Timnas juga masih melakukan proses di MK begitu. Tapi di tengah proses komunikasi dengan Pak Prabowo kemarin, karena ada beberapa orang yang juga menyatakan kecewa begitu, itu gimana nasib Pak Anies berikutnya, Bu Irma? Kita kan nggak bisa ya memuaskan semua orang, itu yang pertama. Yang kedua, partai politik dengan calon itu kan berbeda, ya. Berbeda tujuan, berbeda juga cara menyelesaikannya. Nah, Nasdem berpikir bahwa Indonesia ke depan ini harus menjadi lebih baik. Dan tidak boleh ada perpecahan. Persatuan dan kesatuan bangsa mesti utuh. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu ada jalur sendiri-sendiri. Dan itu yang didukung oleh Nasdem. Itu yang dikedepankan oleh Nasdem. Nah, jadi jangan juga kemudian seolah-olah dipersepsikan bahwa Nasdem meninggalkan Anies dan lain sebagainya. Saya kira tidak seperti itu. Pak Surya Paloh sudah berkomitmen gitu ya, sudah berkomitmen untuk terus bersama-sama dengan partai koalisi sampai dengan gugatan di MK ini selesai. Nah, kalau sudah selesai tentu ada pembicaraan lain lagi, ya kan sudah beda lagi temanya, sudah beda lagi tujuannya. Jadi jangan dibolak-balik gitu ya, karena antara calon dan partai politik pasti beda. Baik. Beda tujuan dan beda juga cara menyelesaikan masalahnya. Baik, Bu Irma mewakili Partai Nasdem, terima kasih. Mas Adit juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Sore.